Bab 2191, Pertempuran yang mengintai. Ye Chen mengayunkan tinjunya ke udara. Tuannya ini benar-benar menakjubkan. Jika ledakan 1000 artefak ditingkatkan, dia akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi Ling Yun dalam pertempuran. Namun, hanya ada 10 hari tersisa, dan Xia Lingqiu pasti tidak akan membiarkan Ling Yun kalah. Karena itu, dia perlu membuat persiapan yang paling mudah. Ye Chen kembali ke asrama dan menghubungi Kaisar Iblis. Sebuah cahaya di dahinya berkedip, dan Kaisar Iblis berubah menjadi bayangan iblis yang muncul di kamar Ye Chen. Kaisar Iblis, pedang iblis darah telah diperbaiki. Giliranmu selanjutnya. Kaisar Iblis menatap pedang yang melayang di udara dengan ekspresi sedikit terkejut. Pedang ini ditempa oleh instruktur pandai besi dari Akademi Api Surgawi. Apakah ada masalah? Ye Chen mengangguk. Tampaknya Akademi Api Surgawi penuh dengan bakat terpendam. Saya khawatir tidak banyak orang di Kerajaan Surgawi yang dapat menyaingi keterampilan instruktur pandai besi itu, kata Kaisar Iblis setelah hening sejenak. Namun, level instruktur itu tampaknya telah menurun drastis. Jika saya tidak salah, kultivasi puncak instruktur itu seharusnya telah mencapai tahap akhir alam kekosongan besar di beberapa titik. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia telah jatuh ke alam gerbang tertutup. Saya khawatir ia terluka. Pedang iblis darahmu telah ditingkatkan ke level yang sangat kuat oleh instruktur itu. Jika dikombinasikan dengan kekuatan iblis hitam, itu bisa menjadi sangat tangguh. Izinkan saya mengambil pedang ini untuk jangka waktu tertentu. Saya perlu membuat beberapa persiapan. Baiklah, Ye Chen menantikannya. Selain itu, ia teringat kata-kata Wu Tua dari masa lalu. Wu Tua pernah menjadi pandai besi muda terkemuka di Kerajaan Surgawi. Apa yang telah ia alami sejak saat itu? Tampaknya ia telah terluka dan jatuh ke alam gerbang tertutup, menjadi instruktur yang tidak dikenal di Akademi Api Surgawi. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Ketika saatnya tiba, Wu Tua tentu akan berbagi ceritanya. Dalam 10 hari ini, dia harus mendapatkan tablet reinkarnasi. Setelah menyempurnakan tablet reinkarnasi, bahkan jika Ling Yun menjadi lebih kuat, dia akan mampu menghadapinya. Pada saat yang sama, di Istana Roh Abadi, sebuah pilar cahaya yang mencapai surga tiba-tiba terbentuk, dan seluruh Istana Roh Abadi bergetar karena kekuatan itu. Xia Ruoxue, yang telah berkultivasi, membuka matanya. Tepat saat dia akan bangkit, dia melihat bahwa Xia Lingqiu, mengenakan jubah hitam dan ungu, telah muncul di sampingnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah cantik Xia Ruoxue, tanpa diduga, dingin. Jika bukan karena Ye Chen, dia tidak akan ingin tetap berada di sekte terkutuk ini. Namun, karena dia tidak bisa melarikan diri sekarang, dia harus menunggu dengan Ji Siking. Xia Lingqiu menyerahkan semangkuk cairan 7 warna yang mengalir kepada Xia Ruoxue. Ini untuk hari ini, minumlah. Xia Ruoxue tidak membuang waktu dan meminum cairan itu. Ia menduga ada masalah dengan cairan itu, karena ia terpaksa meminumnya setiap hari. Namun, tampaknya tidak ada efek samping. Selain itu, setelah meminum air ini, tingkat kultivasinya meningkat secara signifikan. Xia Lingqiu memperhatikan Xia Ruoxue meminumnya dan sedikit terkejut. Aneh, mengapa ada masalah saat orang lain meminumnya? Hanya dia yang baik-baik saja setelah meminumnya. Selain itu, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Mungkinkah tubuhnya entah bagaimana terhubung dengan benda itu? Xia Lingqiu menggelengkan kepalanya dan menghentikan pikirannya. Tiba-tiba, ia tersenyum dan berkata, "Ayo kita pergi. Gurumu telah menyelesaikan kultivasinya yang terpencil. Masih ada 10 hari tersisa hingga perjanjian 1 tahun. Kau mungkin menyaksikan orang itu menemui akhir yang tragis di tangan gurumu." Mata Xia Ruoxue dipenuhi dengan kekhawatiran. Ia ingin menyuarakan kekhawatirannya, tetapi menyadari bahwa Xia Lingqiu telah membawanya keluar. Pilar cahaya di luar sangat menakutkan. Ini adalah fenomena yang terbentuk dari terobosan Ling Yun. Xia Ruoxue sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi dalam 10 hari. Xia Lingqiu tersenyum saat melihat ekspresi Xia Ruoxue. Dia mengangkat dagunya dan berkata dengan arogan, "Untuk perjanjian 1 tahun ini, berapa banyak sumber daya yang dialokasikan Istana Abadi Rohku untuk Ling Yun? Fenomena ini bukanlah sesuatu yang dapat dibentuk oleh orang biasa. Ruoxue, ini adalah perbedaan antara lahir di benua Lingwu dan bidang bela diri tingkat rendah. Kesenjangan dalam sumber daya dan bakat sangat besar.
Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pernyataannya, pilar cahaya yang lebih mengerikan melesat ke langit. Ekspresi Xia Lingqiu berubah menjadi kengerian yang mendalam. Ada perbedaan besar antara pilar cahaya terobosan dan pilar cahaya baru ini. Yang terpenting, pilar cahaya ini telah muncul dari Ji King, yang merupakan seseorang dari bidang bela diri tingkat rendah. Sehari kemudian, Ye Chen tiba di wilayah selatan lagi. Saat dia mengantre di luar benteng, tatapan Ye Chen tertuju pada sosok yang dikenalnya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Jenderal yang menjaga gerbang itu masih Bai San, yang sebelumnya telah terluka parah oleh Ye Chen. Bai San merasakan tatapan Ye Chen dan mengangkat kepalanya. Saat melihat Ye Chen, wajahnya langsung pucat, dan matanya melebar. Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar, dan dokumen yang telah dia tinjau jatuh ke tanah. Jenderal Bai, ada apa? Para kultivator di sekitar Bai San menatapnya dengan bingung dan bertanya. Tangan Bai San gemetar saat dia mengambil dokumen dari tanah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Segera, giliran Ye Chen untuk memasuki kota. Dia melihat Bai San menghindari tatapannya, tidak berani menatapnya. Sambil tersenyum, dia menyerahkan dokumen di tangannya kepada Bai San dan berkata, Jenderal Bai, apakah ada masalah dengan dokumen saya? Bai San bahkan tidak melirik dokumen itu. Dia segera membubuhkan cap persetujuan dan menjawab sambil tersenyum, tidak masalah sama sekali. Ye Chen mengamatinya sejenak sebelum mengangguk dan memasuki kota. 6 jam kemudian, Ye Chen tiba di sebuah gunung terpencil 100.000 mil jauhnya dari kota Jiuyuan. Dia mengeluarkan kompas. Chen Zifan telah menandai lokasi warisan di kompas. Dengan kompas yang membimbingnya, Ye Chen perlahan-lahan menjelajah lebih dalam ke pegunungan. Pemandangan di depannya berubah dari pohon-pohon layu menjadi bebatuan putih keabu-abuan. Hutan maple yang aneh muncul di depan mata Ye Chen. Pohon-pohon di hutan maple ini tinggi dan rimbun, dihiasi dengan daun maple berwarna merah darah. Menatap hutan maple di depannya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan langkahnya. Matanya menyipit. Hutan maple ini memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan dia merasakan sedikit tekanan. Yang terpenting, hutan maple ini menonjol terlalu jelas di gunung terpencil ini. Namun, dia tidak menyadari hutan maple sampai dia masuk, meskipun indera spiritualnya kuat. Tidak mengherankan Chen Zifan telah menyatakan bahwa tanpa mengetahui lokasi reruntuhan yang tepat, tidak seorang pun akan mendeteksinya bahkan jika ini reruntuhannya terbuka. Jelas, hutan maple ini cukup unik. Jika tidak ada petunjuk untuk membimbing mereka, mungkin bahkan seorang ahli alam Great Void tidak akan dapat menemukan tempat ini, benar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tampaknya warisan ini tidak sederhana. Namun, itu masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu melindungi Reincarnation Tablet bisa menjadi sederhana? Inilah yang menggelitik minatnya. Senyum gembira muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke hutan maple. Menurut Chen Zifan, reruntuhan itu berada di dalam hutan maple, meskipun dia tidak dapat memastikan lokasi tepatnya. Oleh karena itu, sekarang, dia hanya bisa menunggu reruntuhan itu muncul. Ye Chen mengeluarkan cakram formasi dan meletakkannya di sekelilingnya. Dia duduk bersila dan menyesuaikan keadaannya. Dia ingin mencoba mencapai alam Star Aperture sebelum reruntuhan itu terwujud. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentikan langkahnya. Matanya menyipit. Hutan maple ini memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan dia merasakan sedikit tekanan. Yang terpenting, hutan maple ini tampak sangat jelas di pegunungan yang terpencil ini. Namun, dia tidak menyadari keberadaan hutan maple sampai dia masuk, meskipun indera spiritualnya kuat. Tidak mengherankan Chen Zifan telah menyatakan bahwa tanpa mengetahui lokasi reruntuhan yang tepat, tidak seorang pun akan mendeteksinya bahkan jika reruntuhan ini terbuka. Jelas, hutan maple ini cukup unik. Jika tidak ada petunjuk untuk membimbing mereka, mungkin bahkan seorang ahli alam Great Void tidak akan dapat menemukan tempat ini, benar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tampaknya warisan ini tidak sederhana. Namun, itu masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu melindungi tablet reinkarnasi bisa menjadi sederhana? Inilah yang membuatnya tertarik. Senyum gembira muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke hutan maple. Menurut Chen Zifan, reruntuhan itu berada di dalam hutan maple,
meskipun dia tidak dapat memastikan lokasi tepatnya. Oleh karena itu, sekarang, dia hanya bisa menunggu reruntuhan itu muncul. Ye Chen mengeluarkan cakram formasi dan memasangnya di sekelilingnya. Dia duduk bersila dan menyesuaikan kondisinya. Dia ingin mencoba mencapai alam Star Aperture sebelum reruntuhan itu muncul. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghentikan langkahnya. Matanya menyipit. Hutan maple ini memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan dia merasakan sedikit tekanan. Yang terpenting, hutan maple ini tampak sangat jelas di pegunungan yang terpencil ini. Namun, dia tidak menyadari keberadaan hutan maple sampai dia masuk, meskipun indera spiritualnya kuat. Tidak mengherankan Chen Zifan telah menyatakan bahwa tanpa mengetahui lokasi reruntuhan yang tepat, tidak seorang pun akan mendeteksinya bahkan jika reruntuhan ini terbuka. Jelas, hutan maple ini cukup unik. Jika tidak ada petunjuk untuk membimbing mereka, mungkin bahkan seorang ahli alam Great Void tidak akan dapat menemukan tempat ini, benar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tampaknya warisan ini tidak sederhana. Namun, itu masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu melindungi tablet reinkarnasi bisa menjadi sederhana? Inilah yang membuatnya tertarik. Senyum gembira muncul di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke hutan maple. Menurut Chen Zifan, reruntuhan itu berada di dalam hutan maple, meskipun dia tidak dapat memastikan lokasi tepatnya. Oleh karena itu, sekarang, dia hanya bisa menunggu reruntuhan itu muncul. Ye Chen mengeluarkan cakram formasi dan memasangnya di sekelilingnya. Dia duduk bersila dan menyesuaikan kondisinya. Dia ingin mencoba mencapai alam Star Aperture sebelum reruntuhan itu muncul. Bab 2192, saatnya kita bertemu. 2 jam kemudian, Ye Chen membuka matanya sekali lagi. Cahaya ungu melintas di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa. Energi spiritual yang tebal beredar cepat di dalam dirinya, dan bahkan udara di sekitarnya mulai terdistorsi di bawah pengaruh aura Ye Chen yang kuat. Saat auranya mencapai puncaknya, Ye Chen menyipitkan matanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meletus di belakangnya. Di dalam cahaya keemasan ini, bentuk harimau putih muncul samar-samar. Setelah ini, hantu naga emas, kilin, iblis surgawi, dan api mistik muncul satu demi satu. Beberapa saat kemudian, kekuatan mengerikan melonjak keluar dari tubuh Ye Chen. Cahaya cakram formasi menyala liar, tetapi tidak dapat menahan ledakan auranya. Bahkan angin dan awan di langit mulai berubah warna di bawah pengaruh kekuatan ini. Angin menderu, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh, saat energi spiritual langit dan bumi melonjak liar. Tiba-tiba, kesengsaraan petir tak berujung turun dari langit. Bahkan terobosan ahli alam gerbang tertutup tidak akan begitu ganas. Kesengsaraan petir yang dipenuhi dengan kehendak petir surgawi dan kemarahan dao surgawi telah turun. Ye Chen tetap diam sepenuhnya. Dia sama sekali berbeda dari ahli lain yang menghadapi kesengsaraan ini. Yang lain takut, tetapi dia menikmatinya. Fondasi Ye Chen sangat kuat. Tanpa garis keturunan reinkarnasi, mungkin dia sudah mencapai alam gerbang tertutup sekarang. Namun, garis keturunan reinkarnasi menuntut terlalu banyak dari pemiliknya, jadi Ye Chen baru saja mencapai alam aperture bintang. Pada saat yang sama, di kerajaan surgawi, di dalam istana yang sangat mewah yang dipenuhi dengan energi spiritual cair. Itu bisa dianggap sebagai tempat kultivasi terbaik di dunia. Pada saat itu, di bagian terdalam istana, tanah mulai bergetar karena alasan yang tidak diketahui. Seekor naga suci membuka matanya dan mengeluarkan aura dingin. Pria agung di atas naga suci itu juga membuka matanya dari kultivasinya. Keterkejutan dan keheranan memenuhi tatapannya. Istana Dao Surgawi sudah lama tidak bergetar. Dari mana ini berasal? Pria di atas naga suci itu berdiri dan bertanya, tangan di belakang punggungnya. Naga suci itu tiba-tiba bangkit, auranya memenuhi udara. Seluruh istana terasa seolah-olah telah berubah menjadi lautan api. Naga suci ini benar-benar telah menciptakan sebuah fenomena. Naga suci itu mengarahkan pandangannya ke arah cakram 8 trigram yang besar dan berbicara, dari mana fenomena ini berasal. Tampaknya seseorang telah menerobos, menyebabkan cakram Dao Surgawi, yang dapat memprediksi masa depan, gemetar ketakutan, artefak ini dapat meramalkan segalanya. Itu pasti telah meramalkan bahwa masa depan akan diganggu oleh seseorang. Dan getaran di istana Dao Surgawi kemungkinan besar berasal dari orang ini yang baru saja menerobos.
Sepertinya setelah orang Ren itu pergi, orang lain siap mengancam istana Dao Surgawi lagi. Di masa depan, kau dan aku akan menghadapi ancaman yang signifikan. Pria di atas naga suci itu menatap cakram Dao Surgawi yang bergetar dengan ekspresi serius. Rasa gelisahnya meningkat selama periode ini, dan sumber gangguan ini kemungkinan besar berasal dari pemuda itu. Meskipun dia telah mengirim orang untuk menyelidiki identitas pemuda itu, selalu ada seseorang yang melindunginya di benua Lingwu. Setiap kali bawahannya hendak mengungkap kebenaran, jejaknya tiba-tiba menjadi dingin. Namun, dia sudah tahu siapa yang menyembunyikan kehadiran pemuda itu. Raja Suci Abadi. Orang itu masih hidup. Apakah dia merencanakan sekali lagi? Pria di atas naga suci itu mengepalkan tinjunya, melepaskan gelombang niat membunuh. Karena lelaki tua itu berusaha mencegahku menemukan pemuda ini, maka aku akan mengirim seseorang untuk menangkap lelaki tua ini. Raja Suci Abadi, kau sudah bersembunyi cukup lama. Sudah saatnya kita bertemu. Apapun jebakan yang kau pasang, aku akan menghancurkannya seperti yang kulakukan di masa lalu. Istana Dao Surgawi tidak akan pernah membiarkan Ren lain muncul di dunia ini. Aku tidak akan mengizinkan siapapun membunuh penguasa Istana Dao Surgawi di depan banyak faksi di Kerajaan Surgawi. Itu adalah penghinaan abadi bagi Istana Dao Surgawi. Sama sekali tidak. Siapa yang akan membayangkan bahwa sosok mulia di Istana Dao Surgawi ini akan mengungkapkan kemarahan seperti itu? Setelah menyatakan ini, dia mengumpulkan petir di tangannya dan menghantamkannya ke cakram Dao Surgawi. Petir Surgawi, hukuman surgawi. Aku akan melihat apakah pemuda misterius itu dapat menahannya. Petir surgawi itu semakin menakutkan. Ye Chen sedikit mengernyit. Mengapa kesengsaraan petir itu berubah? Kelihatannya sama sekali berbeda dari kesengsaraan petir yang pernah terjadi sebelumnya. Dia melirik petir surgawi yang perlahan-lahan membentuk bayangan di langit, dan ekspresinya sedikit berubah. Petir surgawi ini sebenarnya mengandung kekuatan hukuman surgawi. Apakah Dao Surgawi ingin membunuhnya? Pada saat itu, Ye Chen tidak ragu lagi. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat dan dia menggenggam pedang binatang busuk di tangannya. Garis darah surgawi debu merah, aktifkan. Tubuh iblis, aktifkan. Tubuh surgawi abadi, aktifkan. Jadi bagaimana jika itu adalah hukuman surgawi? Hari ini, aku, Ye Chen, akan menghadapi kekuatan hukuman surgawi ini. Dengan pedang ini, aku akan memutuskan ketidakadilan dunia. Aku akan mematahkan rantai takdir. Di dalam hutan Maple, fenomena itu mengguncang langit. Namun, kejadian aneh ini tidak dapat dilihat di luar hutan Maple. Seiring berjalannya waktu, fenomena di atas semakin intens daripada berkurang. 2 jam kemudian, beberapa pemuda dan pemudi memasuki hutan Maple secara bersamaan. Saat mereka melangkah masuk, mereka mengangkat kepala serentak untuk menatap langit. Jelas bahwa mereka telah memperhatikan fenomena astronomi yang dihasilkan oleh terobosan Ye Chen. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa semua orang ini adalah ahli alam gerbang tertutup. Di antara mereka, yang terlemah adalah seorang wanita yang merupakan ahli alam gerbang tertutup tingkat kedua. Dia tampak baru berusia 25 atau 26 tahun. Adapun yang lainnya, pria tertua berusia sekitar 30 tahun, tetapi tingkat kultivasinya telah mencapai alam gerbang tertutup tingkat kelima. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah para jenius yang luar biasa. Seorang ahli alam gerbang tertutup tingkat kelima berusia 30 tahun. Seorang jenius seperti ini kemungkinan besar dapat menyingkirkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya di benua Lingwu dalam sekejap, bukan? Tentu saja, dia akan cukup untuk mengamankan tempat di peringkat kenaikan mendalam. Lebih jauh lagi, pria ini bahkan bukan yang terkuat di antara mereka. Pemimpin kelompok ini adalah seorang ahli alam gerbang tertutup tingkat ke-6, yang hampir mencapai tingkat ke-7. Yang lebih mencengangkan lagi adalah pemuda ini tampak sangat mulia. Sebuah token giok tergantung di pinggangnya, bertuliskan 2 karakter kuno sederhana, Kerajaan Surgawi. Pasukan Kerajaan Surgawi juga dengan saksama mengamati kemunculan harta karun yang menyembunyikan tablet reinkarnasi. Selain itu, ada rasa sombong yang tak dapat dijelaskan dalam ekspresi mereka. Para jenius seringkali sombong, percaya bahwa mereka memiliki bakat yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Namun, kesombongan orang-orang ini sama sekali berbeda.
Kesombongan yang ditunjukkan oleh orang-orang ini adalah bentuk penghinaan bahwa tidak ada hal lain di dunia ini yang lebih tinggi dari mereka. Jika Ye Chen hadir, dia akan menyadari bahwa tatapan orang-orang ini mirip dengan seseorang yang pernah ditemuinya sebelumnya, yaitu tatapan Mu Ye. Para pemuda dan pemudi itu dengan cepat memusatkan perhatian pada satu orang, pemuda alam gerbang tertutup tingkat ke-6, yang jelas-jelas adalah pemimpin kelompok itu. Pada saat ini, dia melihat fenomena aneh di langit dan sedikit mengernyit. Tiba-tiba, awan petir dan angin menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Salah satu individu, seorang pria dengan ekspresi menyeramkan, mengenakan pakaian mewah dengan pedang panjang mewah di sisinya, bertanya, "Kakak senior Zhao, sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di hutan Maple. Meskipun saya mengamati fenomena aneh itu, saya tidak dapat merasakan apa yang terjadi. Haruskah kita menyelidikinya?" Zhao Yunhua merenung sejenak sebelum menjawab, "Itu mungkin bijaksana. Namun, tugas utama yang diberikan oleh orang-orang itu adalah menemukan reruntuhan itu. Li Shen, Anda dan Chen Meixiang harus menyelidiki situasinya. Kami akan terus mencari lokasi reruntuhan yang tepat. Jika ada sesuatu yang muncul, segera beritahu kami. Kita harus merebut tablet reinkarnasi." Pria dengan pedang panjang dan wanita alam gerbang tertutup tingkat kedua mengangguk dan berjalan menuju awan petir. Bab 2193, luar biasa. Di hutan Maple, kilat surgawi hukuman surgawi tiba-tiba turun, satu demi satu kilatan. Meskipun Ye Chen tidak takut pada kilat surgawi, masih ada sedikit darah di sudut mulutnya. Gempa susulan dari kilat surgawi hukuman surgawi ini sebenarnya dekat dengan alam gerbang tertutup, meskipun dia hanya maju ke alam bukaan bintang. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk ini? Dia tidak ragu lagi. Dia mencengkeram pedang binatang busuk dengan erat dan menyerang kilat surgawi hukuman surgawi. Pedang pembelah surga, sinar pedang itu seperti binatang buas, melahap kilat surgawi, dan dua kekuatan ekstrim bertabrakan. Beberapa detik kemudian, kilat surgawi hukuman surgawi tiba-tiba menghilang. Ye Chen sedikit terengah-engah, tetapi tidak lama kemudian, lebih dari 10 kilatan turun sekali lagi. Sial, mata Ye Chen menyipit, dan dia mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi dan tiba-tiba melepaskan pedang pembakar surga. Sebuah sinar pedang yang sangat menyilaukan muncul, dikelilingi oleh api. Langit di atas hutan Maple tampak terbakar oleh api. Sinar pedang dari pedang pembakar surga tampaknya memotong ruang dan waktu, membakar semua yang ada di jalurnya. Kekuatan yang terkandung dalam serangan pedang ini mengguncang bumi. Bang! Dengan ledakan keras, debu mengepul. Tubuh Ye Chen terlempar 10 meter jauhnya, dan dia mendapati dirinya dalam keadaan yang menyedihkan. Beberapa detik kemudian, Ye Chen berjuang untuk bangun. Dia melihat kilat surgawi hukuman surgawi di langit dan mengerutkan kening. "Apakah kamu benar-benar memenuhi syarat?" Begitu dia selesai berbicara, 100 baut petir surgawi turun. Petir yang tak berujung itu menakutkan. Jika semua baut ini mendarat, bahkan seorang ahli alam gerbang tertutup akan binasa. Mata Ye Chen dipenuhi dengan keseriusan. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari dalam makam samsara dari sebuah batu nisan tertentu. "Istana Dao Surgawi ingin membunuhmu. Cukup menarik hukuman surgawi menimpa bocah nakal yang masih basah di balik telinganya." Ye Chen merasa sangat terkejut saat mendengar suara ini. "Dokter surgawi kuno, mungkinkah dokter surgawi Canggu akan mengambil tindakan? Apakah orang ini tidak sedikit pemarah? Mungkinkah dia tidak tahan melihat hukuman surgawi seperti itu menimpanya?" Namun, seember air dingin segera dituangkan ke atasnya. "Bocah nakal, aku tidak mengatakan bahwa aku akan menyelamatkanmu. Namun, suara hukuman surgawi ini telah mengganggu kedamaianku. Pergilah lebih jauh." Suara itu kemudian menghilang, membuat Ye Chen terdiam. Dia akhirnya mengerti betapa anehnya temperamen dokter surgawi kuno ini. Orang ini hanya menyelamatkan 17 orang dalam hidupnya, dan dia hanya menyelamatkan para ahli alam pembantai bencana dan di atasnya. Bahkan jika dia adalah pemilik makam samsara, orang ini sama sekali tidak peduli merasa tidak berdaya, Ye Chen hanya bisa berjalan menuju hukuman surgawi. Bagaimanapun, daunnya tidak boleh takut. 100 baut petir surgawi turun dengan ledakan keras, dan tekanan kehancuran menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Ye Chen memuntahkan seteguk darah merah. Seluruh tubuhnya tampak berada di ambang kehancuran.
Dia menggunakan sedikit energi terakhir untuk mengaktifkan garis darah surgawi debu merah sekali lagi. Namun, itu tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa. Kaisar Iblis sedang mengumpulkan kekuatan iblis hitam ke dalam pedang iblis darah, jadi tentu saja, dia tidak punya waktu untuk membantu Ye Chen. Feng Qing yang baru saja mengendalikan tubuh Ye Chen belum lama ini. Jadi, dia juga tidak bisa membantunya. Meski begitu, Ye Chen tidak akan menyerah. Dia melangkah maju dan melompat ke langit. Lebih dari 10 artefak yang memancarkan aura yang sangat kuat melayang di udara di sekitarnya. Ledakan 1000 artefak. Ye Chen hanya bisa mencoba melihat apakah ledakan 1000 artefak dapat memperlambat petir surgawi hukuman surgawi. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit, dan awan jamur besar melonjak ke atas. Namun, kekuatannya masih terkoyak oleh petir surgawi, saat mereka menyerang Ye Chen dengan momentum yang. Bab 2194, Naga Darah Misterius. Lagi pula, daun naga darah ini cukup aneh. Seekor naga suci telah memilih jalan pembantaian. Seolah-olah ia telah menyerap energi darah dan niat membunuh yang tak ada habisnya untuk dilahirkan kembali. Jika naga darah itu terus menyusuri jalan ini, aku harus kembali ke istana naga suci 9 surga. Jika ia bangkit menjadi raja di sana dan memimpin klan naga 9 surga, jangan kita bahas itu. Itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang luar memimpin klan naga 9 surga? Setelah mendengar kata-kata ini, pria itu mengerutkan alisnya karena khawatir. Bahkan entitas misterius seperti Istana Naga Suci 9 Surga menghadapi masalah. Mungkinkah kiamat Istana Dao Surgawi benar-benar telah tiba? Untungnya, naga suci yang muncul secara tak terduga tidak ada hubungannya dengan pemuda itu. Kalau tidak, jika mereka berdua bergabung, dia tidak berani merenungkan skenario itu. Aku akan mengurus masalah ini. Selama kita membawa kembali Raja Suci Abadi, semuanya akan menjadi jelas. Pada saat ini, Ye Chen sudah berdiri dengan senyum menghiasi wajahnya. Bagi orang biasa, bukanlah hal yang mudah untuk maju ke alam Star Aperture, tetapi bagi Ye Chen. Meskipun dia telah mengerahkan upaya untuk mencapai terobosan yang sempurna, dia akhirnya berhasil. Dia sekarang adalah ahli alam Star Aperture tingkat pertama, dan tingkat ini mungkin cukup baginya untuk melawan ahli alam Sealet Gate tingkat ke-6. Atau mungkin lebih tinggi. Ye Chen meregangkan tubuhnya, merasakan kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Meskipun menerobos ke alam Star Aperture tidak meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimal, dia telah membuat kemajuan dalam hal energi spiritual, kekuatan, kemampuan pemulihan, dan aspek lainnya. Secara keseluruhan, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Seseorang tidak boleh meremehkan peningkatan kekuatan ini. Perlu dicatat bahwa Ye Chen sudah memiliki kekuatan tempur ahli alam Sealet Gate sebelum terobosannya. Tepat saat Ye Chen bersiap untuk mengkonsolidasikan fondasinya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Dua sosok memasuki garis pandangannya. Keduanya tampak sangat terkejut, jelas tidak menyangka akan bertemu siapapun di sini. Kedua orang ini, tentu saja, adalah Li Shen dan Chen Meixiang. Mata Ye Chen berkedip. Meskipun pakaian Li Shen flamboyan, Ye Chen dapat merasakan bahwa orang ini bukanlah seorang ahli biasa. Bahkan, kekuatannya bahkan lebih besar dari yang ditunjukkan oleh wilayahnya. Chen Meixiang, yang berdiri di sampingnya, sama-sama mengesankan. Kedua orang ini jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Sementara itu, Li Shen dan Chen Meixiang awalnya menatap Ye Chen dengan waspada. Namun, setelah menyadari tingkat kultivasi Ye Chen, mereka saling bertukar pandangan aneh. Tatapan mata Ye Chen sekilas melewati Li Shen dan terpaku pada Chen Meixiang sejenak. Chen Meixiang berkulit cerah dan mengenakan gaun merah muda. Matanya menyerupai air musim gugur, dan sosoknya memikat. Fitur wajahnya sangat indah. Meskipun dia tidak secantik wanita cantik papan atas seperti Ji Siqing, Wei Ying, dan Xia Ruoxue, dia masih bisa dianggap sebagai kecantikan surgawi. Selain itu, aroma alami yang unik terpancar darinya. Meskipun tidak menyaingi aroma jiwa Zining, aromanya tetap memikat dan memiliki kualitas yang menggoda. Ye Chen, sebagai pria normal, merasa wajar untuk meliriknya beberapa kali lagi. Namun, Ye Chen dengan cepat mengalihkan pandangannya. Meskipun keduanya tangguh, Ye Chen merasa tidak perlu memberi mereka perhatian yang tidak semestinya dengan kekuatannya saat ini. Mengenai kehadiran mereka di sini saat ini,
mereka tidak diragukan lagi ada di sini untuk reruntuhan. Namun, Ye Chen tetap tidak peduli. Bagaimanapun, begitu mereka memasuki reruntuhan, mereka secara alami akan bersaing untuk mendapatkannya berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Tidak perlu ada konfrontasi di sini. Melihat ketidakpedulian Ye Chen terhadap mereka, kilatan dingin melintas di mata Li Sen. Ia berkata, "Adik Chen, kupikir ada sesuatu yang luar biasa tentangnya, tetapi tampaknya aura pemuda ini masih agak tidak stabil. Ia baru saja naik ke alam Star Aperture, dan kakak senior Zhao benar-benar menyuruh kita datang ke sini untuk seseorang sekaliber ini. Kita benar-benar tidak beruntung." Chen Meixiang melirik Ye Chen dengan jengkel dan berkata, "Ayo pergi. Karena kita sudah memastikannya, tidak perlu membuang waktu lagi untuk orang ini." Ekspresi Ye Chen tetap acuh tak acuh. Ia tidak berniat untuk terlibat dengan mereka. Namun, tepat saat Li Sen hendak berbalik dan pergi, tatapannya jatuh pada sesuatu. Ia berputar dan berjalan langsung menuju telur raksasa Little Gold. Adik, telur binatang iblis ini tampak agak tidak biasa. Mungkinkah fenomena yang kita saksikan sebelumnya tidak berasal dari pemuda ini, tetapi dari telur raksasa ini? Kalau begitu, mari kita tarik kembali. Namun, sebelum dia bisa mendekati telur raksasa itu, Ye Chen menghalangi jalannya. Sebelum Little Gold menetas, dia akan melindunginya dengan segala cara. "Apakah telur ini milikmu?" Li Sen bertanya, alisnya berkerut. "Dia sedang beristirahat. Jangan ganggu dia," jawab Ye Chen tegas. Chen Meixiang melangkah maju, menatap tajam ke arah telur raksasa itu. Dia memejamkan matanya seolah mencoba merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. "Kakak senior, aku ingin membawa telur raksasa ini bersamaku. Aku ingin menjadikannya tungganganku." Dia jelas menyadari bahwa telur raksasa itu luar biasa. Ekspresi Li Sen menjadi gelap. Kilatan niat membunuh melintas di matanya saat dia tersenyum dan berkata, "Merupakan kehormatan bagiku untuk membantu Junior Sister Chen dalam masalah ini. Jangan khawatir. Mulai sekarang, telur raksasa ini akan menjadi milikmu, Junior Sister." Ketika Ye Chen memperhatikan bahwa keduanya memiliki rencana pada Goldie, ekspresinya menjadi dingin. Dia mengeluarkan ultimatum. "Pergi sekarang, atau aku tidak akan ragu untuk mengambil tindakan." Li Sen dan Chen Meixiang saling melirik dengan heran. Adalah suatu hal bagi ahli alam Star Aperture ini untuk tidak menunjukkan rasa takut di hadapan mereka, tetapi dia berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. "Aku bukan seseorang yang bisa kamu singgung. Apakah kamu mengerti?" Ye Chen berkata dengan dingin ketika keduanya menatapnya, mulut mereka menganga. Keheningan mutlak memenuhi sekeliling. Li Sen dan Chen Meixiang tampak membeku ketika mereka menatap Ye Chen, ketidakpercayaan terukir di wajah mereka. Setelah beberapa saat, tawa meledak di hutan Maple saat Li Sen dan Chen Meixiang tertawa terbahak-bahak. Li Sen tertawa gila, menunjuk hidung Ye Chen ketika dia berbicara kepada Chen Meixiang, "Apa yang dia katakan? Adik perempuan Chen, apakah telingaku menipuku? Dia mengaku sebagai eksistensi yang tidak bisa kita singgung. Apakah seorang kultivator alam Star Aperture di benua Lingwu benar-benar sekuat itu? Dia baru saja menerobos juga. Seorang individu dengan kaliber ini bahkan tidak layak membawa sepatuku di kerajaan surgawi. Apakah semua orang biadab di benua Lingwu memiliki kualitas yang begitu lucu? Seorang biadab dari benua Lingwu." Ye Chen merasakan sedikit ketidaknyamanan saat mendengar ini. Kerajaan surgawi juga merupakan bagian dari benua Lingwu. Namun, di mata warga kerajaan surgawi, apakah para kultivator benua Lingwu hanyalah orang biadab? Individu dari kerajaan surgawi ini tentu saja sangat menghormati dirinya sendiri. Ye Chen tidak mau repot-repot terlibat lebih jauh dengan orang seperti itu. Apakah bermanfaat untuk mengatakan lebih banyak? Mereka menghinanya dan akan selalu melakukannya, sampai akhirnya mereka diinjak-injak di bawah kakinya. Li Sen akhirnya berhasil menahan tawanya. Dia memandang Ye Chen dengan sikap tenang, memainkan pedang di pinggangnya. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, "Sekte Shen Xuanku punya urusan yang harus diselesaikan di sini. Namun, tadi, matamu menatap adik perempuanku, dan kata-katamu tidak sopan. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Tinggalkan mata dan lidahmu sebagai permintaan maaf. Apakah telingaku menipuku?
Dia mengaku sebagai eksistensi yang tidak bisa kita ganggu. Apakah seorang kultivator alam Star Aperture di benua Lingwu benar-benar sekuat itu? Dia baru saja menerobos juga. Seseorang dengan kaliber ini bahkan tidak layak membawa sepatuku di kerajaan surgawi. Apakah semua orang biadab di benua Lingwu memiliki kualitas yang lucu? Orang biadab dari benua Lingwu. Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar ini. Kerajaan surgawi juga merupakan bagian dari benua Lingwu. Namun, di mata warga kerajaan surgawi, apakah para kultivator benua Lingwu hanyalah orang-orang biadab? Orang dari kerajaan surgawi ini tentu saja sangat menghormati dirinya sendiri. Ye Chen tidak mau repot-repot berbicara lebih jauh dengan orang seperti itu. Apakah akan bermanfaat untuk mengatakan lebih banyak? Mereka menghinanya dan akan selalu melakukannya, sampai akhirnya mereka diinjak-injak di bawah kakinya. Li Shen akhirnya berhasil menahan tawanya. Dia memandang Ye Chen dengan sikap tenang, memainkan pedang di pinggangnya. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, Sekte Shen Xuanku memiliki masalah yang harus diselesaikan di sini. Namun, tadi, matamu tertuju pada adik perempuanku, dan kata-katamu tidak sopan. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Tinggalkan mata dan lidahmu sebagai permintaan maaf. Apakah telingaku menipuku? Dia mengaku sebagai eksistensi yang tidak bisa kita ganggu. Apakah seorang kultivator alam Star Aperture di benua Lingwu benar-benar sekuat itu? Dia baru saja menerobos juga. Seseorang dengan kaliber ini bahkan tidak layak membawa sepatuku di kerajaan surgawi. Apakah semua orang biadab di benua Lingwu memiliki kualitas yang lucu? Orang biadab dari benua Lingwu. Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar ini. Kerajaan surgawi juga merupakan bagian dari benua Lingwu. Namun, di mata warga kerajaan surgawi, apakah para kultivator benua Lingwu hanyalah orang-orang biadab? Orang dari kerajaan surgawi ini tentu saja sangat menghormati dirinya sendiri. Ye Chen tidak mau repot-repot berbicara lebih jauh dengan orang seperti itu. Apakah akan bermanfaat untuk mengatakan lebih banyak? Mereka menghinanya dan akan selalu melakukannya, sampai akhirnya mereka diinjak-injak di bawah kakinya. Li Shen akhirnya berhasil menahan tawanya. Dia memandang Ye Chen dengan sikap tenang, memainkan pedang di pinggangnya. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, Sekte Shen Xuanku memiliki masalah yang harus diselesaikan di sini. Namun, tadi, matamu tertuju pada adik perempuanku, dan kata-katamu tidak sopan. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Tinggalkan mata dan lidahmu sebagai permintaan maaf. Bab 2195, temanku sedang tidur. Jangan ganggu dia. Kakak senior Li selalu begitu baik. Jika orang lain, aku khawatir mereka bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk memilih dan akan membunuhnya begitu saja. Chen Meixiang tersenyum dan berkata, berbicara dengan orang yang tidak berguna bisa membuat seseorang merasa mual. Aku mengagumi karakter kakak senior Li. Apa kau mendengarnya, nak? Li Shen menatap Ye Chen sambil setengah tersenyum. Cepat dan lakukan itu. Kesabaranku terbatas. Begitukah? Ye Chen menjawab, kalian semua terlalu berisik. Dia melirik Li Shen dengan malas. Little Gold tidak akan senang. Wajah Li Shen menjadi gelap. Dia ingin memberi anak laki-laki ini kesempatan, tetapi sekarang, dia tidak ingin menunggu lagi. Jika Li Shen masih bisa menahannya, dia tidak akan menjadi murid Sekte Sheng Xuan dari kerajaan surgawi. Wajah cantik Chen Meixiang hanya menunjukkan rasa kasihan. Dia merasa sedikit kasihan dengan apa yang akan dihadapi Ye Chen selanjutnya. Li Shen menggerakkan tangannya dan menghunus pedang di pinggangnya. Dia berbicara tanpa ekspresi, jadi bagaimana jika benda yang kita inginkan memiliki pemilik? Tanda seru petik 2. Saat pedang itu meninggalkan sarungnya, semburan cahaya terang meletus darinya. Ye Chen menyipitkan matanya. Pedang ini adalah artefak dewa sejati. Selain itu, pedang itu dihiasi dengan permata yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan energi yang kuat. Kekuatan yang kuat dan beragam seperti itu digabungkan dengan sempurna di dalam pedang ini. Li Shen menarik napas dalam-dalam. Gemuruh teredam terpancar dari tubuhnya. Energi spiritual yang tak terbatas beredar liar, mengaduk udara di sekitarnya. Pusaran energi terbentuk di sekitar tubuh Li Shen. Karena energi yang sangat besar yang naik darinya, uap putih keluar dari pori-porinya. Dalam sekejap, angin dan awan berputar. Ye Chen menjentikkan pergelangan tangannya dan menggenggam pedang binatang busuk. Pada saat yang sama, matanya bersinar.
Aura Li Shen luar biasa. Tampaknya dia telah meremehkan kejeniusan dari kerajaan surgawi ini. Namun, tidak ada rasa takut di mata Ye Chen. Sebaliknya, dia bersemangat untuk bertempur. Meskipun Ye Chen waspada terhadap masalah, darahnya mengalir deras karena keinginan untuk bertarung. Saat bertemu dengan lawan yang sepadan dengan keahliannya, Ye Chen merasa gembira saat semangat juangnya melonjak. Terlebih lagi, dia baru saja maju dan mencari seseorang untuk bertarung. Li Shen mengamati saat Ye Chen mengencangkan cengkeramannya pada pedang. Niat membunuh di matanya meningkat. Auranya melonjak, menekan Ye Chen. Dia telah menghunus pedangnya untuk mengumpulkan aura dan niat membunuhnya, tetapi tidak benar-benar ingin menyerang Ye Chen. Ini karena Ye Chen tidak layak. Dia tidak layak mendapatkan pedang Li Shen. Dia tidak ingin pedangnya ternoda oleh darah semut-semut rendahan dari benua Lingu ini. Dia ingin mengalahkan lawannya hanya dengan aura, menunjukkan jurang pemisah yang lebar di antara mereka, serta betapa bodoh dan tololnya Ye Chen. Dengan ledakan keras, aura yang kuat itu tampaknya terwujud dan menekan kepala Ye Chen. Li Shen yakin bahwa Ye Chen akan hancur oleh aura ini seketika, tulang-tulangnya hancur tak dapat diperbaiki. Chen Meixiang menyaksikan, tampak menikmati tontonan itu. Namun, sedetik, 2 detik, 3 detik, 3 detik kemudian, Li Shen dan Chen Meixiang mendapati diri mereka tercengang. Mengapa? Ini karena Ye Chen tetap berdiri dengan baik-baik saja. Dia menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat acuh tak acuh. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah tekanan dari seorang murid jenius alam gerbang tertutup tingkat kelima Sekte Sengsuan. Sebagai murid Sekte Sengsuan, Li Shen merasa tidak takut bahkan ketika menghadapi ahli alam gerbang tertutup tingkat ke-6 dari benua Lingu. Bagaimana mungkin seonggok sampah seperti Ye Chen menahan tekanannya? Ini adalah beratnya niat membunuh setelah menghunus pedangnya dan menggabungkannya dengan esensi pedangnya. Itu lebih dari sekadar tekanan. Li Shen yakin dia bisa membunuh Ye Chen hanya dengan satu napas, jadi menggunakan tekanan terasa seperti menggunakan pedang halus untuk membunuh seekor ayam. Namun, dia tidak hanya tidak membunuh Ye Chen, tetapi tekanannya tampaknya sama sekali tidak berguna melawan Ye Chen. Ini benar-benar di luar pemahamannya. Bahkan jika Ye Chen baru saja naik ke alam Star Aperture, dia seharusnya tidak mampu menahan tekanan Li Shen, bukan? Mungkinkah sampah yang tampaknya biasa dari alam liar ini lebih kuat darinya pada level yang sama? Wajah Li Shen semakin gelap. Tidak bisa lebih muram lagi. Dia merasa terhina. Pada saat ini, Chen Meixiang menatap Li Shen dengan aneh, seolah mempertanyakan kekuatannya. Kebrutalan kerajaan surgawi tidak terbayangkan. Yang lemah tidak memiliki sekutu, jadi meskipun dia telah mengobrol dan tertawa dengan Chen Meixiang beberapa saat yang lalu, dan Chen Meixiang bahkan telah menunjukkan niat baik terhadap Li Shen, jika dia merasa bahwa Li Shen kurang kuat, dia tidak akan ragu untuk menjauhinya. Begitulah cara kerja di kerajaan surgawi. Tatapan Chen Meixiang terasa seperti menambahkan bahan bakar ke api untuk Li Shen. Matanya berubah merah, dan hatinya dipenuhi amarah. Apakah semua orang dari kerajaan surgawi tuli? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Sudah kubilang jangan ganggu tidur temanku. Diam. Li Shen meraung, mengarahkan pedangnya ke Ye Chen. Baiklah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa sepotong sampah bisa membuatku begitu marah. Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, itu tidak akan berakhir di sana. Aku akan menjaga jiwamu dan membiarkanmu mengalami konsekuensi dari menyinggung orang-orang kerajaan surgawi. Saat pedang itu menari, permata pada pedang itu meledak dengan cahaya. Li Shen menuangkan energi spiritual, aura, dan esensi pedangnya yang kuat ke dalam pedang itu. Sinar pedang itu menyala dan tampaknya memenuhi seluruh dunia dalam sekejap. Energi yang sangat besar di dalam permata itu sepenuhnya dipicu oleh esensi pedang yang mengejutkan ini dan meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Pedang awan angin pembelah surga. Li Shen berteriak dengan suara rendah. Sinar pedang yang tak terbatas melonjak ke arah Ye Chen, menyelimutinya dalam sekejap. Seolah-olah akan menyapu semuanya dan menerobos langit seperti tornado raksasa. Setelah melepaskan serangan pedangnya, kemarahan dan frustrasi di wajah Li Shen menguap. Yang tersisa di matanya hanyalah pedang. Aura yang sebelumnya menyeramkan berubah menjadi percaya diri. Setelah menyaksikan ini, mata indah Chen Meixiang berbinar kagum. Serangan pedang Li Shen begitu mengerikan hingga bisa membunuhnya dalam sekejap, bukan?
Tampaknya dia salah karena meragukan Li Shen beberapa saat yang lalu. Bagus. Bahkan mata Ye Chen berbinar gembira saat dia bersorak. Meskipun Ye Chen meremehkan karakter Li Shen, keterampilan pedangnya memang mengesankan. Pada saat yang sama, pedang di tangan Ye Chen bergerak. Pedang pembakar surga. Sebuah cahaya terpancar dari ujung pedang binatang busuk milik Ye Chen, yang menyala dan menghilang saat bergerak begitu cepat hingga hampir melampaui kecepatan reaksi manusia. Ye Chen telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Ini adalah serangan terkuat Ye Chen. Pada saat Ye Chen menyerang, Li Shen, yang begitu percaya diri, menjadi pucat. Pergelangan tangannya bergetar hebat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat itu, dia merasakan ketakutan mencengkeram hatinya. Kegelapan menyelimuti langit, dan saat sinar pedang Ye Chen menghilang, lautan sinar pedang yang meletus dari pedang Li Shen juga memudar. Dunia jatuh ke dalam kegelapan. Adapun Li Shen, dia berteriak dan terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah. Dia meludahkan seteguk darah. Dia meludahkan seteguk darah. Tanda tanya. Bab 2196, Abadi. Kamu. Dia melihat noda darah di tanah dan kemudian mengangkat kepalanya untuk menatap Ye Chen, yang berdiri di depannya dengan mata tertutup. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia benar-benar dirugikan dalam pertarungan pedang melawan ahli alam Star Aperture. Selain itu, dia terluka, dan lawannya sama sekali tidak terluka. Martabat Li Shen sebagai seorang jenius dari kerajaan surgawi terasa seperti akan hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia begitu kuat? Seorang ahli alam Star Aperture tahap awal melawan ahli alam Sealet Gate tingkat kelima adalah kejadian langka bahkan di kerajaan menyelam. Chen Meixiang juga sama terkejutnya. Sejak awal, dia hanya merasakan kebencian dan ketidakpedulian terhadap kultivator dari benua Lingwu. Namun, sekarang, hanya satu emosi yang tersisa di benaknya. Itu bukan rasa jijik atau penghinaan, tetapi rasa takut. Rasa takut yang berasal dari kedalaman tulang-tulangnya. Dia menyadari bahwa ada kemungkinan besar serangan pedang Li Shen dapat membunuhnya dalam sekejap. Bagaimanapun, perbedaan tiga alam minor itu sangat besar. Selain itu, pertarungan bukanlah keahliannya. Bagaimana dengan serangan pedang Ye Chen? Pedang Ye Chen jelas jauh lebih mengerikan daripada pedang Li Shen. Oleh karena itu, Ye Chen adalah seseorang yang dapat melenyapkannya hanya dengan satu serangan, dan dia baru saja mencoba mencuri harta karunnya. Dia mengerti bahwa meskipun dia dianggap sebagai kecantikan yang tak tertandingi, di dunia ini, kekuatan adalah yang terpenting. Jika dia menghina atau meremehkan individu kuat yang dapat melenyapkannya dalam sekejap, tidak peduli seberapa cantiknya dia, itu tidak akan ada artinya. Sebaliknya, itu akan memperburuk situasinya. Pada saat ini, Ye Chen perlahan membuka matanya dan tersenyum pada Li Shen. Serangan pedangmu tidak buruk. Itu telah memberiku beberapa wawasan baru. Sebelumnya, Ye Chen telah merasakan gelombang kekuatan dari kemajuannya baru-baru ini dan membuat penyesuaian. Selain itu, dia telah mencerna apa yang baru saja dia pahami. Serangannya berikutnya akan lebih hebat lagi. Ketika Li Shen mendengar ini, matanya menyipit. Apa yang baru saja dikatakan orang ini? Wawasan baru. Baginya untuk menggunakan teknik pedang yang mengerikan seperti ranah Star Aperture sudah mencengangkan hingga tingkat yang tak terbayangkan, namun dia benar-benar dapat meningkatkan lebih jauh setelah hanya satu pertukaran. Li Shen langsung merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari tubuh Ye Chen dan secara naluriah mengambil langkah mundur. Ye Chen menatap Li Shen dengan setengah tersenyum. Kamu membangunkan temanku, jadi ada harga yang harus kamu bayar. Dengan itu, Ye Chen menggerakkan tangannya, bersiap untuk menyerang lagi. Jantung Li Shen berdebar kencang. Dia telah mengalami cedera dari bentrokan mereka sebelumnya, dan sekarang, serangan pedangnya akan lebih lemah. Jika dia terus bertarung dengan Ye Chen, luka-lukanya hanya akan bertambah parah, dan jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Pada saat ini, Li Shen dipenuhi dengan rasa takut. Dia benar-benar ketakutan. Bagaimana orang dari benua Lingwu ini bisa dianggap sampah? Dia benar-benar monster yang mengejutkan. Tiba-tiba, cahaya merah muda samar turun ke tubuh Li Shen. Dalam sekejap, aura putus asa yang disebabkan oleh luka-lukanya mulai pulih. Ye Chen tertegun sejenak. Dia menoleh ke samping dan mengamati bahwa tubuh Chen Meixiang memancarkan cahaya merah muda samar. Pada saat yang sama,
aroma aneh memenuhi hutan maple. Jika tebakannya akurat, wanita ini memiliki fisik yang sangat langka yang memungkinkannya menyembuhkan luka orang lain dengan cepat. Deduksi Ye Chen benar. Mengingat tingkat kultivasi Chen Meixiang yang lebih rendah, dia hanya bisa berpartisipasi dalam misi bersama Li Shen dan yang lainnya karena kemampuannya yang unik. Wajah Chen Meixiang memucat saat menyadari tatapan Ye Chen padanya. Dia sangat terkejut hingga dia mulai gemetar. Dengan lambaian tangannya, perisai batu besar, yang memancarkan aura yang stabil dan kokoh, muncul di depan dadanya, menawarkan perlindungannya. Perisai besar ini adalah artefak pelindung. Dia mengerti bahwa individu dengan kemampuan penyembuhan seperti miliknya sering menjadi sasaran. Meskipun demikian, dia harus bertindak dan menyembuhkan luka-luka Li Shen. Lagi pula, jika Li Shen dikalahkan oleh Ye Chen, dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri sendiri. Atau, jika dia melarikan diri terlebih dahulu, bagaimana jika Ye Chen mengejarnya? Akankah Li Shen, yang melihat pelariannya, datang untuk menyelamatkannya? Dia tidak berani mengambil risiko itu. Setelah memanggil perisai batu, Chen Meixiang berteriak, "Kakak senior Li, hentikan dia. Jangan biarkan dia menyerangku." Ketika Li Shen merasakan luka-lukanya sembuh, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia segera memposisikan dirinya di depan Chen Meixiang. Dengan Chen Meixiang di sisinya, dia memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Bahkan jika kekuatan serangan Ye Chen melampauinya, dia masih memiliki peluang besar untuk mengalahkan lawannya. Pada saat ini, dia tidak lagi memikirkan untuk menghentikan Chen Meixiang dari campur tangan dan mengalahkan Ye Chen sendiri untuk mendapatkan kembali martabatnya. Lagi pula, martabat hanya berharga jika seseorang masih hidup. Jika dia kehilangan nyawanya, martabat apa yang tersisa baginya? Ye Chen menilai kedua orang yang menentangnya. Dia tetap tidak peduli. Dia sama sekali tidak berniat menyerang Chen Meixiang. Ye Chen dengan penuh kasih membelai telur raksasa itu seolah-olah dia sedang menghibur Little Gold, yang sedang tertidur. Kemudian, dia mencengkeram pedang binatang busuk dan maju ke depan. Pedang pembakar surga terwujud sekali lagi. Pedang awan angin pembelah surga. Li Shen menggertakkan giginya dan berteriak. Energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak ke titik puncaknya, dan meridiannya terasa seolah-olah berada di ambang kehancuran. Meskipun demikian, Li Shen tidak berhenti. Hanya dengan cara ini dia dapat memperkuat kekuatan teknik pedangnya. Selain itu, dengan kehadiran Chen Meixiang, cedera ringan ini tidak akan menghalangi pertempuran yang akan datang. Sinar pedang meletus, dan hutan maple berubah menjadi lautan cahaya. Meskipun cahayanya luar biasa, itu juga sangat berbahaya. Lautan sinar pedang berbenturan sekali lagi dengan serangan pedang Ye Chen, dan dengan ledakan yang menggema, sinar pedang yang cemerlang itu padam dalam sekejap. Li Shen batuk darah dan mundur berulang kali. Namun, kegembiraan bersinar di matanya saat dia menatap Ye Chen, karena dia telah melihat darah. Itu bukan darahnya sendiri, tetapi darah Ye Chen. Serangan pamungkasnya akhirnya menimbulkan cedera pada Ye Chen. Pada saat berikutnya, cahaya merah muda menyelimuti tubuh Li Shen. Luka-lukanya mulai sembuh saat Chen Meixiang beraksi lagi. Li Shen akhirnya tertawa gila setelah menyaksikan ini. Dia berteriak pada Ye Chen, "Hahaha, bocah nakal, kamu menyesali ini sekarang, bukan? Apakah kamu gemetar? Apakah kamu percaya kamu dapat menyinggung orang-orang kerajaan surgawi hanya karena kamu memiliki sedikit kekuatan?" Ketidaktahuan. Ketidaktahuan total. Bagaimana rasanya sekarang? Apakah kamu masih bisa sombong? Apakah kamu ingin terus bertarung? Hahaha, aku sekarang adalah keberadaan yang abadi. Putus asa. Ye Chen melirik sekilas darah di tangannya. Beberapa saat yang lalu, saat menguji pedangnya, dia secara tidak sengaja terpotong oleh salah satu sinar pedang Li Shen. Lengan yang memegang pedang itu mengalami luka dalam yang mencapai tulang. Namun, Ye Chen sama sekali tidak peduli. Dia tampak seperti telah kehilangan banyak darah dan menderita luka parah. Kenyataannya, hanya dalam waktu singkat, luka Ye Chen yang berlumuran darah sudah mulai sembuh. Dia menatap Li Shen dan tidak bisa menahan senyum mengejek. "Apakah kamu layak mengucapkan kata abadi di hadapanku?" Tanyanya, luka Ye Chen yang berlumuran darah sudah mulai sembuh. Dia menatap Li Shen dan tak kuasa menahan senyum mengejek. "Apakah kamu layak mengucapkan kata abadi di hadapanku?" Tanyanya, luka Ye Chen yang berlumuran darah sudah mulai sembuh.
Dia menatap Li Sen dan tak kuasa menahan senyum mengejek. Apakah kamu layak mengucapkan kata abadi di hadapanku? Tanyanya. Tanda seru. Bab 2197, Monster. Sebelum Li Sen dapat menanggapi apa yang dikatakan Ye Chen telah mengangkat pedangnya dan melancarkan serangan lain. Mata Li Sen menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Kilatan terang dari sinar pedang saling terkait terus-menerus, dan seolah-olah langit dan bumi runtuh. Suara gemuruh bergema, dan darah di tubuh mereka meningkat. Luka-luka mereka menjadi lebih parah. Namun, semakin mereka bertarung, semakin terkejut dan takut Li Sen. Tubuhnya mencapai batasnya. Dalam pertempuran yang begitu intens, bahkan dengan bantuan Chen Meixiang, kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi. Tapi bagaimana dengan Ye Chen? Awalnya, Li Sen percaya bahwa dia akan segera menang karena luka-luka yang dialaminya. Namun, meskipun Ye Chen berlumuran darah, dia tidak jatuh. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa teknik pedang Ye Chen sama sekali tidak melemah. Faktanya, kekuatannya semakin kuat. Ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat saat terluka? Meskipun demikian, itu memang terjadi. Chen Meixiang, yang berdiri di samping, juga memperhatikan ini. Matanya terbelalak saat dia menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Li Sen begitu fokus melawan Ye Chen sehingga dia tidak melihatnya. Namun, Chen Meixiang telah melihat semuanya dengan jelas. Luka yang diderita Ye Chen sembuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan, bahkan melampaui kekuatan penyembuhan yang selalu dia banggakan, dan ini sepenuhnya karena kemampuan pemulihan Ye Chen sendiri. Pengungkapan ini benar-benar mengubah pemahaman Chen Meixiang tentang dunia. Sementara itu, di tengah panasnya pertempuran, Li Sen, setelah melancarkan serangan lain dengan pedangnya, menjauh dari Ye Chen. Dia terengah-engah, darah menutupi seluruh tubuhnya. Pembakaran esensi darahnya yang berlebihan membuatnya tampak seolah-olah dia telah menua puluhan tahun dalam sekejap. Tiba-tiba, Li Sen menyadari sesuatu, dan sedikit ketakutan berkedip di matanya. Kekuatan penyembuhan Chen Meixiang seharusnya telah diaktifkan sekarang, tetapi belum. Dia sedikit gemetar saat menoleh untuk melihat. Yang menyambut matanya adalah hamparan pohon maple, bergoyang lembut. Daun maple menyerupai air mata darah. Di mana Chen Meixiang? Pada saat ini, suara Ye Chen terngiang di telinganya. Sepertinya adik perempuanmu telah melarikan diri. Apakah dia percaya bahwa hanya kamu yang bisa menanganiku? Dasar brengsek, Li Sen berteriak saat dia menghadapi Ye Chen. Dia mundur berulang kali. Wanita jalang itu benar-benar meninggalkanku dan melarikan diri. Tanpa bantuan Chen Meixiang, Li Sen kehilangan semua kepercayaan dirinya untuk melawan Ye Chen. Setelah akhirnya tenang dari pertarungan, dia menyadari bahwa Ye Chen tampaknya tidak terluka sama sekali setelah bertarung begitu lama. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah melukai Ye Chen beberapa kali, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada satu penjelasan untuk hasil ini, Ye Chen terus-menerus pulih. Selain itu, dia pulih lebih cepat daripada Chen Meixiang yang menyembuhkannya. Sekarang, dia agak mengerti mengapa Chen Meixiang melarikan diri, tidak ada yang berani menghadapi lawan seperti itu. Ark, Li Sen berteriak putus asa dan benar-benar berbalik dan melarikan diri. Dia tidak melakukan ini karena terkejut. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun Ye Chen telah menunjukkan kekuatan serangan yang mengerikan dan kemampuan pemulihan fisik yang luar biasa, dia tidak banyak menunjukkan dalam hal kecepatan. Dengan kata lain, mungkin kecepatan Ye Chen tidak sekuat kekuatan serangannya. Jika memang demikian, mengapa Ye Chen tidak menggunakannya? Jika kecepatan Ye Chen rata-rata, dengan tingkat kultivasinya, Li Sen yakin bahwa dia bisa menyingkirkan Ye Chen. Li Sen berbalik dan melihat bahwa Ye Chen tidak ada di belakangnya. Kegembiraan melintas di wajahnya. Apakah orang ini begitu lambat sehingga dia meninggalkannya dalam sekejap? Selama dia bisa bertemu dengan Zhao Yunhua dan Lin Xianyong, tidak peduli seberapa tangguh Ye Chen, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan keduanya, bukan? Dia masih sangat percaya diri dengan kekuatan Zhao Yunhua dan Lin Xianyong. Namun, pada saat itu, Li Sen tiba-tiba merasakan firasat bahaya yang kuat. Dia menoleh dengan tiba-tiba. Matanya membelalak ketakutan, dan dia berteriak, bagaimana ini mungkin? Tanda seru petik 2. Orang yang muncul di depannya adalah Ye Chen.
Ye Chen telah menggunakan kilatan petir dan melesat melewati Li Shen untuk menunggunya di depan. Menghadapi Li Shen yang ketakutan, Ye Chen tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyerang dengan pedangnya yang kuat lagi. Tidak, tidak, aku tidak boleh mati di sini. Luka-luka Li Shen telah menumpuk, dan kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi. Pelarian Chen Meixiang yang tiba-tiba telah membuatnya tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Pada saat ini, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Ye Chen? Dengan susah payah, dia mengangkat pedangnya yang indah dan meraung putus asa saat dia menyerang. Meskipun sinar pedang itu tetap menyilaukan dan indah, itu jauh lebih lemah. Tak terlihat, kilatan dingin, seperti meteor yang merobek langit malam, melesat melalui sinar pedang Li Shen, menciptakan retakan pada kecemerlangannya. Kemudian, itu mengenai Li Shen yang ketakutan. Dengan gemuruh yang menggelegar, kejeniusan kerajaan surgawi yang dulunya dibanggakan itu pun lenyap. Bahkan jiwanya pun tak tersisa di dunia ini. Dengan lambaian tangannya, Ye Chen mengambil kantong penyimpanan dan pedang Li Shen. Ia melirik ke arah Chen Meixiang melarikan diri, terdiam sejenak, dan memilih untuk tidak mengejarnya. Hutan Maple ini memiliki tekanan yang luar biasa pada indera spiritual seseorang, dan akan ada terlalu banyak variabel dalam pengejaran yang gegabah. Lebih jauh lagi, mereka akan bertemu satu sama lain cepat atau lambat setelah memasuki reruntuhan, bukan? Mengapa ia perlu mencarinya? Jika Chen Meixiang benar-benar melarikan diri dari hutan Maple dan tak pernah kembali, tak masalah jika ia membiarkannya pergi. Bahkan jika Sekte Sheng Xuan itu benar-benar berniat mengirim orang untuk membunuhnya, itu akan memakan waktu, bukan? Untuk saat ini, lebih bijaksana untuk fokus menjelajahi reruntuhan. Pertama-tama, ia akan memulihkan energinya, lalu mengkonsolidasikan fondasinya dan mencari di hutan Maple. Yang terpenting adalah tablet reinkarnasi. Ye Chen segera kembali ke posisi semula dan mendapati telur raksasa itu sedikit bergetar. Tuan, tempat ini cukup berisik. Saya rasa saya harus kembali ke makam samsara untuk tidur. Setelah itu, Little Gold menghilang. Ye Chen memasuki formasi dan mengatur napasnya. Setelah pulih ke kondisi puncaknya, ia berdiri, menyingkirkan cakram formasi, dan mulai menjelajahi hutan Maple untuk melihat apakah ia dapat menemukan reruntuhan itu. Pada saat ini, di sisi lain hutan Maple, dua pria sedang berkeliaran. Mereka mengamati sekeliling mereka seolah-olah mencari sesuatu. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam. Ia tinggi dan kurus, dengan mata yang dalam dan kulit yang agak gelap. Ia tampak cukup tampan. Orang ini adalah Lin Xianyong. Kakak senior Zhao, kakak muda Li, dan kakak muda Chen telah pergi cukup lama. Mereka belum kembali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tanyanya kepada Zhao Yunhua. Tanda tanya. Bab 2198, seorang ahli alam bukaan bintang. Benarkah? Di samping Lin Xianyong berdiri seorang pria berjubah putih. Dia memiliki wajah biasa, hidung mancung, bibir tipis, dan wajah panjang. Tubuhnya sedang, tetapi dia memancarkan aura samar yang menanamkan rasa takut pada orang lain. Dia adalah ahli paling kuat dari kelompok dari kerajaan surgawi kali ini, Zhao Yunhua. Zhao Yunhua tampak tidak terpengaruh. Perhatiannya tetap pada hutan Maple di sekitar mereka. Dia menjawab dengan nada acuh tak acuh, adik Lin, adik Li, dan adik Chen bukanlah karakter utama dalam misi ini, bukan? Kamu harus mengerti bahwa saintes akan tiba dalam beberapa hari. Jika dia datang dan melihat bahwa kita tidak membuat kemajuan, aku tidak perlu menjelaskan konsekuensinya kepadamu, benar? Setelah jeda singkat, dia melanjutkan. Karena itu tidak akan memengaruhi misi, kita harus berkonsentrasi pada tujuan kita sekarang. Jika saudara muda Li dan saudari muda Chen benar-benar tewas dengan mudah, itu bukan hal yang buruk. Sekte Sheng Xuan tidak membutuhkan yang lemah. Kehidupan kedua orang ini bahkan tidak bernilai setitik debu pun dibandingkan dengan tablet reinkarnasi. Kata-kata Zhao Yunhua sama sekali tidak mengandung emosi. Mata Lin Xianyong mengkhianati keraguannya. Dia memiliki kasih sayang yang dalam kepada saudara perempuan Li Shen, jadi jika Li Shen meninggal dengan cara seperti itu, bagaimana dia akan menjelaskan semuanya kepadanya? Namun, setelah mengingat bahwa saintes terlibat, yang dikenal karena sikapnya yang dingin, Lin Xianyong menelan kata-katanya dan memilih untuk tetap diam. Pada saat itu, dia perlu fokus untuk menemukan reruntuhan.
Saintes dari Sekte Sengsuan adalah seorang wanita yang tidak akan ragu untuk melenyapkan siapapun yang menentangnya. Meskipun menjadi murid Sekte Sengsuan sendiri, dia tidak merasa ingin menyinggung wanita tangguh ini. Meskipun dia menyayangi saudara perempuan Li Sen, dia selalu dapat mencari pasangan lain. Jika dia harus kehilangan nyawanya, di mana dia akan menemukan yang lain? Tiba-tiba, kilatan cahaya merah muda meletus, dan seorang wanita berwajah pucat muncul di hadapan Zhao Yunhua dan Lin Xianyong. Lin Xianyong merasakan gelombang kegembiraan. Wanita ini adalah Chen Meixiang. Adik junior Chen, ada apa denganmu? Dia bertanya dengan mendesak. Di mana adik junior Li? Setelah mendengar ini, Chen Meixiang melemparkan dirinya ke pelukan Lin Xianyong dan mulai menangis. Wajah Lin Xianyong memerah saat dia merasakan tubuh lembutnya di dadanya. Matanya berkedip karena emosi. Dia memeluk Chen Meixiang dan berusaha menghiburnya, berkata, "Adik junior Chen, jangan menangis. Kakak senior Zhao dan aku ada di sini. Semuanya akan baik-baik saja." Zhao Yunhua hanya melirik dingin ke arah Chen Meixiang sebelum kembali fokus ke hutan maple. Setelah beberapa saat, Chen Meixiang mengangkat kepalanya. Matanya yang indah dipenuhi air mata saat dia menatap Lin Xianyong dengan iba. Dia tersipu dan tergagap, "Kakak senior Lin, kakak muda Li telah binasa karena rencana jahat." Secercah kebanggaan melintas di mata indahnya. Dia telah meninggalkan sesama anggota sekte demi menyelamatkan dirinya sendiri, sepenuhnya sadar bahwa dia akan menghadapi hukuman dan tanggung jawab. Lebih jauh, dia tahu tentang kasih sayang Lin Xianyong terhadap saudara perempuan Li Sen. Jika Lin Xianyong menyalahkannya, itu bukan pertanda baik baginya. Karena itu, dia melakukan aksinya untuk mengalihkan kesalahan pada pria itu. Apa? Ekspresi wajah Lin Xianyong berubah drastis. Li Sen benar-benar tewas. Meskipun kekuatan Li Sen tidak dianggap luar biasa di sekte itu, akan butuh ahli alam gerbang tertutup tingkat akhir atau puncak untuk membunuhnya, bukan? Hatinya hancur. Dengan kepergian Li Sen, tidak ada harapan lagi baginya untuk bertemu dengan saudara perempuan Li Sen. Zhao Yunhua, yang berdiri di dekatnya, juga mengerutkan kening. Meskipun sebelumnya dia telah menyarankan bahwa jika Li Sen dan Chen Meixiang begitu lemah hingga mudah mati, itu mungkin bukan hal yang buruk, dia menyadari bahwa Li Sen memiliki beberapa tingkat kekuatan. Seharusnya tidak mudah mengalahkannya dengan bantuan Chen Meixiang. Lagi pula, meskipun sebagian besar metode komunikasi tidak efektif di hutan maple ini, mereka masih memiliki artefak ajaib yang dapat memberikan gambaran umum tentang lokasi masing-masing. Li Sen dapat memanfaatkan perangkat itu untuk menemukan mereka. Dengan kata lain, perbedaan kekuatan antara Li Sen dan musuhnya pasti sangat besar sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Adik perempuan Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong ceritakan detailnya, Lin Xianyong menuntut dengan dingin. Chen Meixiang terisak saat menjawab, "Kakak senior Zhao memerintahkan kami untuk menyelidiki fenomena abnormal. Saat kami tiba, kami bertemu seseorang. Fenomena itu dipicu oleh terobosan individu ini. Orang ini juga memiliki telur raksasa yang aneh." Mata Lin Xianyong berbinar karena tertarik. Dia mengangguk dan berkata, "Sebelum kedatangan kami di sini, kami mengantisipasi bahwa orang lain akan mendapatkan jimat giok dan memasuki hutan maple. Namun, orang ini benar-benar membunuh kakak muda Li. Mungkinkah individu ini adalah ahli alam gerbang tertutup tahap akhir? Lagi pula, jika itu adalah ahli alam gerbang tertutup tingkat puncak atau ahli alam kekosongan besar, maka Chen Meixiang kemungkinan besar juga tidak akan selamat." Chen Meixiang mengingat Ye Chen, dan sedikit ketakutan melintas di wajah cantiknya. Suaranya bergetar saat dia berbicara, "Orang ini adalah ahli alam bukaan bintang, ahli alam bukaan bintang." Lin Xianyong berseru, menatap Chen Meixiang dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seorang ahli alam Star Aperture biasa bisa membunuh Li Sen? Tidak peduli seberapa lemah Li Sen, dia tetaplah seorang ahli alam Sealet Gate. Bahkan ekspresi Zhao Yunhua berubah saat dia menatap Chen Meixiang. Chen Meixiang ragu sejenak sebelum menambahkan, kekuatan orang ini sangat tidak biasa. Meskipun dia hanya seorang ahli alam Star Aperture, kemampuan bertarungnya tidak lebih lemah dari seorang ahli alam Sealet Gate tingkat kelima biasa. Aku bahkan menduga bahwa dia bisa bersaing dengan ahli alam gerbang tertutup tingkat ke-6. Lin Xianyong menatap Chen Meixiang, masih berusaha mempercayai kata-katanya. Namun, dia menahan diri untuk tidak menyuarakan keraguannya.
Sebaliknya, dia menoleh ke Zhao Yunhua dan bertanya, "Kakak senior Zhao, apakah menurutmu kita harus menghadapi orang ini terlebih dahulu? Bagaimanapun, kehadirannya dapat membahayakan misi kita berikutnya." Saat dia berbicara, niat membunuh yang ganas berkilauan di mata Lin Xianyong. Tindakan membunuh Li Shen secara efektif akan merusak hubungannya dengan saudara perempuan Li Shen. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lemah alam aperture bintang mengacaukan rencananya? Ye Chen sama kuatnya dengan ahli alam gerbang tertutup tingkat kelima atau keenam. Hehe, jadi apa? Dia bukan Li Shen. Dalam hal tingkat kultivasi dan kecakapan bertarung, dia berdiri bermil-mil jauhnya. Pada tingkat yang sama, Lin Xianyong dapat dengan mudah mengalahkan Li Shen. Zhao Yunhua merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, kita harus berkonsentrasi mencari reruntuhan. Kita akan serahkan masalah yang menyangkut orang itu kepada sang wanita suci untuk ditangani saat dia tiba. Tablet reinkarnasi lebih penting daripada balas dendam. Setelah mendengar ini, mata Lin Xianyong menjadi gelap karena ketidakpuasan. Nasib orang lemah itu harus diputuskan oleh sang wanita suci. Meskipun demikian, dia setuju. Bagaimanapun, kekuatan Zhao Yunhua melampaui dirinya. Selain itu, misi yang ditugaskan oleh sang wanita suci adalah yang paling penting. Sementara itu, luka-luka Ye Chen hampir sembuh. Dia meregangkan anggota tubuhnya dan menjelajah lebih dalam ke hutan Maple. "Guru, apakah Anda merasakan sesuatu?" Ye Chen bertanya kepada Feng Qingyang saat mereka melanjutkan perjalanan. Selain itu, misi yang diberikan oleh sang saintes sangatlah penting. Sementara itu, luka-luka Ye Chen hampir sembuh. Dia meregangkan anggota tubuhnya dan menjelajah lebih dalam ke hutan Maple. "Guru, apakah Anda merasakan sesuatu?" Ye Chen bertanya kepada Feng Qingyang saat mereka melanjutkan perjalanan. Selain itu, misi yang diberikan oleh sang saintes sangatlah penting. Sementara itu, luka-luka Ye Chen hampir sembuh. Dia meregangkan anggota tubuhnya dan menjelajah lebih dalam ke hutan Maple. "Guru, apakah Anda merasakan sesuatu?" Ye Chen bertanya kepada Feng Qingyang saat mereka melanjutkan perjalanan. Bab 2199, Sorotan yang dicuri. Feng Qingyang berpikir sejenak lalu berkata, "Hutan Maple ini memang agak aneh. Namun, samar-samar aku masih bisa merasakan beberapa perbedaan. Ikuti petunjukku dan lanjutkan. Namun, aku tidak bisa menjamin bahwa kau akan menemukan sesuatu." Ye Chen merasakan gelombang kegembiraan saat mendengar ini. Dia benar-benar tersesat sampai sekarang, jadi memiliki arah sudah merupakan peningkatan yang cukup besar. Namun, terlepas dari usahanya, Ye Chen tidak mengungkap lokasi reruntuhan itu. Sebenarnya, bisa dikatakan dia tidak mendapatkan apapun. Jika ada satu hal yang dia temukan selama ini, itu adalah bahwa dia telah memperoleh beberapa pengetahuan. Pengetahuan itu adalah bahwa hutan Maple ini benar-benar luas. Bahkan, begitu luasnya sehingga tampak membentang tanpa henti. Sejauh yang bisa diingatnya, dia telah terbang melampaui batas wilayah selatan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun pintu masuk ke hutan Maple berada di wilayah selatan, itu ada di ruang lain. Dalam hal itu, jika dia tidak dapat menemukan reruntuhan itu, dia mungkin akan tersesat di sini untuk waktu yang sangat lama. Tepat ketika keputusasaan mulai muncul, pilar cahaya yang cemerlang tiba-tiba melesat ke langit dari hutan Maple tidak jauh dari sana. Reruntuhan itu akan segera terbuka. Ekspresi Ye Chen berubah, dan dia berseru kaget. Dia segera memanfaatkan kekuatan angin dan petir untuk terbang menuju reruntuhan itu. Pada saat yang sama, di dalam istana roh abadi, pilar cahaya itu bertahan selama seharian penuh. Ling Yun muncul dengan rasa puas, aura alam gerbang tertutupnya yang kuat terpancar dari tubuhnya. Ini adalah puncak dari kultivasinya seumur hidup. Dalam usahanya untuk menghancurkan Ye Chen dalam waktu 1 tahun, dia siap mengorbankan potensinya untuk kultivasi di masa depan, dan dia ditakdirkan untuk tidak pernah naik ke alam yang lebih tinggi. Alam saat ini adalah batas maksimal yang dapat diberikan istana roh abadi kepadanya secara paksa. Bahkan umurnya telah ditekan. Namun, dia menganggap semua itu sepadan. Dia menikmati kendalinya atas kekuatannya. Dia hampir bisa membayangkan tatapan putus asa Ye Chen saat dia berdiri dengan penuh kemenangan di atasnya. Bagaimanapun juga, seekor semut hanyalah seekor semut. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menantangnya? Saat dia melangkah keluar,
dia tidak perlu merenung lama untuk menebak bahwa tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya dan tatapan iri akan diarahkan padanya. Namun, saat dia bermandikan cahaya, dia segera menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana untuk menyambutnya. Apakah semua orang dari Istana Roh Abadi sudah mati? Amarah menguasainya. Tiba-tiba, matanya menyipit saat dia menemukan pilar cahaya yang luar biasa kuat. Di arah itu, selain Xia Lingqiu, hanya ada Ji Siqing. Dia buru-buru berjalan mendekat, hanya untuk menemukan bahwa pilar cahaya terpancar dari atas menara yang tinggi. Ini menunjukkan potensi Ji Siqing yang sangat besar. Meskipun kultivasi Ji Siqing mungkin tidak sebanding dengannya, potensinya telah diakui oleh Dao Surgawi. Sialan, jika itu orang lain, mereka akan bersukacita atas prestasi murid mereka. Namun, pada saat itu, Ling Yun diliputi kecemburuan dan kemarahan. Dia melihat tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari bawah menara, dipenuhi dengan rasa iri yang diarahkan padanya. Mata kepala istana Xia Lingqiu bersinar dengan keheranan. Penghargaan ini seharusnya menjadi miliknya. Xia Lingqiu memperhatikan Ling Yun dan tersenyum hangat. Ling Yun, murid yang kamu bawa dari pegunungan Kunlun cukup mengesankan. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa tersembunyi di dalam garis keturunan Ji Siqing. Bahkan jika kita menempatkannya di kerajaan surgawi, dia tidak akan luput dari perhatian. Jika aku dapat sepenuhnya mengendalikan individu ini, aku dapat memberinya posisi kepala istana dari Istana Roh Abadi. Oh, ngomong-ngomong, Ling Yun, hanya ada beberapa hari tersisa sampai perjanjian 1 tahun. Aku akan mengirim seseorang untuk berlatih tanding denganmu. Dalam beberapa hari ke depan, kamu harus menstabilkan dirimu di depan batu aneh itu. Apakah kau memiliki keyakinan untuk mengalahkan bocah itu dengan kultivasi dan kekuatanmu saat ini? Tahap akhir dari alam gerbang tertutup sudah menjadi batasmu. Jangka hidupmu tidak dapat diperpanjang, dan alammu tidak dapat berkembang lebih jauh. Apakah kau menyimpan penyesalan? Tidak. Mata Ling Yun menyala dengan niat membunuh. Aku tidak menyesalinya. Orang yang seharusnya menyesalinya adalah bocah kecil itu. Xia Lingqiu mengangguk. Baiklah, kau boleh mengabaikan semua orang. Ji Siqing telah melampaui harapanku. Sudah waktunya bagiku untuk menyusun rencana untuk menjadikannya bonekaku. Dengan itu, Xia Lingqiu menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul di dalam menara. Apa yang kau lakukan di sini? Mata Ji Siqing terbuka lebar. Dia menatap Xia Lingqiu dengan dingin. Sedikit rasa dingin menyelimuti kata-katanya. Bahkan Xia Lingqiu mengerutkan kening sebagai tanggapan. Xia Lingqiu tersenyum, jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Siqing, jangan lupa, akulah yang memberimu sumber daya untuk memasuki sekte tertutup. Menara ini dapat dianggap sebagai harta karun bahkan di dalam kerajaan surgawi. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk berkultivasi di sini. Oh, Ji Siqing melirik dingin ke arah Xia Lingqiu. Senyum Xia Lingqiu goyah. Sikap macam apa ini? Namun, dia menahan diri untuk tidak berbicara lebih jauh dan mengirimkan segel ke dahi Ji Siqing. Ini tidak seperti upayanya sebelumnya untuk mengendalikan. Teknik ini mengandung kekuatan jiwa yang sangat kuat, jadi jiwa Ji Siqing tidak akan mampu menahannya. Pada waktunya, jenius yang menentang surga ini akan menjadi boneka Xia Lingqiu. Namun, ekspresi Xia Lingqiu segera berubah, dan serangan balik yang luar biasa melonjak melalui dirinya. Segel itu menghilang dalam sekejap. Tidak mungkin. Mungkinkah jiwa Ji Siqing jauh lebih kuat darinya? Sudah berapa lama dia berkultivasi? Kamu harus pergi. Jangan ganggu kultivasiku. Berapa hari tersisa sampai perjanjian 1 tahun Ling Yun dan Ye Chen? Xia Lingqiu terkejut, dia menatap mata Ji Siqing dan menyadari aura kuno berkelap-kelip dalam tatapannya. Namun, sensasi itu segera menghilang. Xia Lingqiu menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menghilang dari pandangan. Ji Siqing memejamkan matanya lagi, memperlihatkan tanda kuno di dahinya, misterius dan mendalam. Inilah kemuliaan tertinggi Ji Siqing, di hutan Maple. Ye Chen tiba di lokasi pilar cahaya. Di dalam pilar cahaya itu berdiri sebuah pintu besar. Itu adalah pintu yang sangat kuno, dihiasi dengan pola rumit yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dilihat dari gaya pintu ini, jelas itu bukan sesuatu yang dibuat di benua Lingwu saat ini. Aura kuno yang dipancarkannya menunjukkan bahwa pintu itu berasal dari zaman lampau. Saat dia menatap pintu itu,
hati Ye Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Untungnya, berkat bimbingan Feng Qingyang, dia berhasil mendekati pintu itu dan mengungkap keberadaannya tepat pada waktunya. Dia sudah bisa merasakan tablet debu di dalam dirinya bergetar, dan garis keturunan reinkarnasinya menyala dengan semangat. Tablet reinkarnasi tersembunyi di balik pintu itu. Dia melangkah maju, siap mendekati pintu, tetapi pada saat itu, suara aneh bergema dari dekat. Itu adalah suara cahaya yang membelah udara. Ye Chen menghentikan langkahnya dan berbalik, matanya berbinar penuh kewaspadaan. Dia telah mengantisipasi kedatangan Chen Meixiang dan teman-temannya, tetapi dia keliru. Sebaliknya, ada orang lain yang telah memasuki hutan Maple kali ini. Selain itu, identitas orang-orang ini sama sekali tidak tampak sederhana. Tak lama kemudian, seberkas cahaya itu berhenti di depan Ye Chen. Total ada 3 orang. Berdiri di tengah adalah seorang pria muda berusia akhir 20-an. Dia mengenakan jubah emas yang sangat mewah. Kulitnya sedikit pucat, matanya terkulai, hidungnya melengkung, dan bibirnya tipis. Dia menunjukkan ekspresi dingin dan tegas, meskipun senyum halus masih melekat di sudut mulutnya. Pria muda ini tidak tampan secara konvensional, dan bahkan dapat digambarkan sebagai agak tidak menarik. Tingkat kultivasinya juga tidak terlalu tinggi. Namun, karena beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, ia memancarkan aura kepercayaan diri dan superioritas yang luar biasa, sehingga membuat orang lain mencari bantuannya tanpa ragu-ragu. Aura kuno yang dipancarkannya menunjukkan bahwa benda itu berasal dari masa lampau. Saat menatap pintu itu, hati Ye Chen dipenuhi kegembiraan. Untungnya, berkat bimbingan Feng Qingyang, dia berhasil mendekati pintu itu dan mengungkap keberadaannya tepat pada waktunya. Dia sudah bisa merasakan tablet debu di dalam dirinya bergetar, dan garis keturunan reinkarnasinya menyala dengan penuh semangat. Tablet reinkarnasi itu tersembunyi di balik pintu itu. Dia melangkah maju, siap mendekati pintu itu, tetapi pada saat itu, suara aneh bergema dari dekat. Itu adalah suara cahaya yang membelah udara. Ye Chen menghentikan langkahnya dan berbalik, matanya berbinar karena waspada. Dia telah mengantisipasi kedatangan Chen Meixiang dan teman-temannya, tetapi dia salah. Sebaliknya, ada orang lain yang telah memasuki hutan Maple kali ini. Selain itu, identitas orang-orang ini sama sekali tidak tampak sederhana. Tak lama kemudian, seberkas cahaya itu berhenti di depan Ye Chen. Total ada 3 orang. Berdiri di tengah adalah seorang pemuda berusia akhir 20-an. Ia mengenakan jubah emas yang sangat mewah. Kulitnya agak pucat, matanya terkulai, hidungnya melengkung, dan bibirnya tipis. Ia memiliki ekspresi dingin dan tegas, meskipun senyum halus tersungging di sudut mulutnya. Pemuda ini tidak tampan secara konvensional, dan bahkan dapat digambarkan sebagai agak tidak menarik. Tingkat kultivasinya juga tidak terlalu tinggi. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, ia memancarkan aura kepercayaan diri dan superioritas yang ekstrim, yang memaksa orang lain untuk mencari bantuannya tanpa ragu-ragu. Aura kuno yang dipancarkannya menunjukkan bahwa benda itu berasal dari masa lampau. Saat menatap pintu itu, hati Ye Chen dipenuhi kegembiraan. Untungnya, berkat bimbingan Feng Qingyang, dia berhasil mendekati pintu itu dan mengungkap keberadaannya tepat pada waktunya. Dia sudah bisa merasakan tablet debu di dalam dirinya bergetar, dan garis keturunan reinkarnasinya menyala dengan penuh semangat. Tablet reinkarnasi itu tersembunyi di balik pintu itu. Dia melangkah maju, siap mendekati pintu itu, tetapi pada saat itu, suara aneh bergema dari dekat. Itu adalah suara cahaya yang membelah udara. Ye Chen menghentikan langkahnya dan berbalik, matanya berbinar karena waspada. Dia telah mengantisipasi kedatangan Chen Meixiang dan teman-temannya, tetapi dia salah. Sebaliknya, ada orang lain yang telah memasuki hutan Maple kali ini. Selain itu, identitas orang-orang ini sama sekali tidak tampak sederhana. Tak lama kemudian, seberkas cahaya itu berhenti di depan Ye Chen. Total ada 3 orang. Berdiri di tengah adalah seorang pemuda berusia akhir 20-an. Ia mengenakan jubah emas yang sangat mewah. Kulitnya agak pucat, matanya terkulai, hidungnya melengkung, dan bibirnya tipis. Ia memiliki ekspresi dingin dan tegas, meskipun senyum halus tersungging di sudut mulutnya. Pemuda ini tidak tampan secara konvensional, dan bahkan dapat digambarkan sebagai agak tidak menarik. Tingkat kultivasinya juga tidak terlalu tinggi. Namun,
Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, ia memancarkan aura kepercayaan diri dan superioritas yang ekstrim, yang memaksa orang lain untuk mencari bantuannya tanpa ragu-ragu. Tingkat kultivasinya juga tidak terlalu tinggi. Namun, entah mengapa, ia memancarkan aura kepercayaan diri dan keunggulan yang ekstrim, yang membuat orang lain ingin mencari bantuannya tanpa ragu. Tingkat kultivasinya juga tidak terlalu tinggi. Namun, entah mengapa, ia memancarkan aura kepercayaan diri dan keunggulan yang ekstrim, yang membuat orang lain ingin mencari bantuannya tanpa ragu. Bab 2200, Menunggu Hari Itu. Di belakangnya berdiri dua wanita. Salah satu dari mereka berpakaian seperti pembantu dan secantik bunga. Dia tampak baru berusia 15 atau 16 tahun, memancarkan kemurnian dan keindahan. Kulitnya begitu halus sehingga tampak seperti air bisa diperas darinya. Bakat bela dirinya juga mengesankan. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai puncak alam Star Aperture. Bahkan Ye Chen mendapati dirinya menatapnya sejenak. Wanita lainnya sangat tua. Dia memiliki rambut perak dan wajah penuh kerutan. Dia berpakaian sangat sederhana dan kasual. Dia menundukkan kepalanya dan pinggangnya ditekuk, menyerupai wanita petani biasa. Namun, di antara orang-orang yang hadir, Ye Chen menganggap wanita tua ini paling tinggi, tidak lain karena kekuatannya. Wanita tua yang sederhana ini adalah ahli alam gerbang tertutup tahap ke-8. Pria muda berjubah kuning itu bahkan tidak melirik Ye Chen. Seolah-olah dia menganggap Ye Chen tidak terlihat. Dia hanya mengamati pintu kuno di hadapannya tanpa gangguan apapun. Tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat ke atas, dan dia tersenyum pada wanita tua di sampingnya. Tetua Tong, sepertinya kita telah menemukan harta karun kali ini. Awalnya aku mengira jimat giok yang diberikan ayahku hanyalah barang yang tidak perlu. Kalau bukan karena pengingatmu, aku tidak akan datang ke sini. Sekarang, tampaknya jimat giok ini benar-benar luar biasa. Kerutan di wajah wanita tua itu bergeser saat dia tersenyum dan menjawab, memang. Berdasarkan pengalamanku, ini adalah reruntuhan kuno. Harta karun di dalamnya pasti sangat berharga. Sangat disayangkan aku tidak mendapatkan informasi lebih lanjut dari orang itu. Jika aku tahu bahwa ini adalah reruntuhan kuno, aku mungkin akan meminta Yang Mulia untuk mengirim beberapa ahli paling kuat dari keluarga kerajaan untuk menemanimu, Pangeran Ketujuh. Pangeran Ketujuh melambaikan tangannya dan berkata, Tetua Tong, Anda terlalu rendah hati. Dengan kehadiran Anda, saya rasa itu sudah cukup. Selain itu, tidaklah bijaksana jika terlalu banyak orang mengetahui masalah ini. Jika saudara-saudara saya mengetahuinya, mereka pasti akan datang dan ikut campur. Situasi saat ini sangat ideal. Saat berbicara, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen, seolah-olah dia baru saja menyadari kehadirannya. Ye Chen, di sisi lain, tetap mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Berdasarkan percakapan mereka, pemuda ini tampaknya adalah anggota keluarga kerajaan. Mungkinkah dia dari keluarga kerajaan wilayah selatan? Pada saat itu, pelayan di samping pemuda itu memarahi Ye Chen dengan dingin, beraninya kau. Tanda seru, mengapa kau tidak membungkuk kepada Pangeran Ketujuh wilayah selatan? Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyuman. Dia sama sekali tidak menghiraukan mereka. Apa pentingnya jika mereka dari keluarga kerajaan? Karena itu, Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tetap diam. Setelah beberapa saat, dia berbicara, saya bukan dari wilayah selatan. Mengapa aku harus tunduk pada keluarga kerajaan daerah asing? Pangeran Ketujuh menatap Ye Chen sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Tanpa diduga, dia berbalik dengan cepat dan mengangkat tangannya untuk menamparkan gadis yang murni, manis, dan cantik di sampingnya. Dengan suara yang keras, gadis muda itu terlempar. Dia menjerit kesakitan saat jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menahan tamparan itu. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya saat menyaksikan pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa Pangeran Ketujuh akan memperlakukan pelayan ini dengan cara seperti itu. Pelayan itu juga sama bingungnya. Wajahnya bengkak saat dia menatap Pangeran Ketujuh dengan kaget. Pangeran benar-benar telah memukulnya hanya karena seorang ahli alam Star Aperture. Sementara itu, di sebuah gunung tinggi yang terletak 100 mil jauhnya dari hutan Maple, dua tetua mengamati lautan awan. Salah satunya adalah Raja Suci Abadi. Namun, sedikit kekhawatiran terlihat jelas di wajah Raja Suci Abadi. Banyaknya kekhawatiran di dalam dirinya telah memuncak menjadi rasa tidak nyaman yang mendalam,
berkumpul di dalam dirinya. Di samping Raja Suci Abadi berdiri seorang teman lama. Berpakaian kasar. Teman lama ini telah kalah dalam banyak taruhan dengannya di masa lalu. Belum lama ini, teman lamanya menderita kekalahan di Gunung Langit Beku. "Mengapa kau mencariku, orang tua?" Raja Suci Abadi bertanya setelah menyesap anggur lagi. "Apakah kau mencoba menipuku? Kalah adalah kalah. Aku tidak akan memberimu barang itu. Kau tahu betapa pelitnya aku." Raja Suci Abadi tampak sangat berhati-hati. "Tidak." Tetua itu menggelengkan kepalanya. Setelah jeda yang lama, dia berbicara, "Old Yong, Istana Dao Surgawi Kerajaan Surgawi sudah mengejarmu. Kau tidak bisa lagi bersembunyi. Mengapa tidak pergi ke tempat itu dan bersembunyi sebentar? Kerajaan Surgawi menyadari kemampuanmu. Untuk menghadapimu, mereka tidak akan mengirim orang lemah. Kali ini, bisakah kau meramalkan nasibmu sendiri? Old Yong, dengarkan saranku dan bersembunyilah. Aku tidak ingin bermain-main di depan batu nisanmu di masa depan." Mata Raja Suci Abadi berkedip, namun tidak ada jejak rasa takut di sana. Sebaliknya, ia menyampaikan rasa kebebasan dan kemudahan. Ia mengangkat labu anggur dan meneguknya dengan lahap. "Orang tua, aku tidak ingin bersembunyi," ia tersenyum. "Aku sudah menjadi sekarung tulang tua. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku hanya ingin melihat anak itu tumbuh dewasa. Anak itu membawa terlalu banyak beban di pundaknya. Aku ingin menyaksikannya melangkah ke kerajaan surgawi. Aku ingin melihatnya berdiri di hadapan istana Dao Surgawi. Aku ingin melihatnya, seperti bocah Ren itu, memutuskan rantai kerajaan surgawi pada orang-orang di dunia ini. Masalah itu masih melekat seperti kabut di hatiku. Teman lama, tahukah kau bahwa aku hanya memiliki satu kesempatan ini? Aku benar-benar hanya memiliki satu kesempatan ini. Aku takut kehilangannya." Suara Raja Suci Abadi bergetar. Orang tua itu mendesah. Ia memahami pikiran Tetua Yong. Namun, sebagai seorang teman, ia hanya bisa berharap agar ia terus hidup, bahkan jika itu berarti bersembunyi. Tiba-tiba, Raja Suci Abadi melangkah maju dan melompat dari tebing, melayang di udara. Dia dipenuhi dengan ambisi, meskipun dia tampak miskin. Dia mengangkat labu anggur dan meneguk cairannya. Tubuhnya bergoyang saat dia berseru, "Orang tua, aku pernah mendengar sebuah puisi dari tempat bernama Huaxia. Hari ini, aku akan membagikannya denganmu." Menatap pintu, aku merindukan Zhang Jian, menahan kematian sejenak, menunggu Dugen. Aku akan tersenyum ke surga dengan pedangku, dan aku akan meninggalkan isi perutku. "Pa!" Raja Suci Abadi melemparkan labu anggur ke langit. "Kerajaan surgawi tidak ada artinya. Jika aku binasa, bocah Ye itu pasti akan menghancurkan surga untukku. Aku percaya padanya." Saat suaranya yang marah bergema, awan di atas bergolak, dan aura kehancuran berbicara tentang ketidakadilan. Ini adalah kemarahan seorang lelaki tua yang telah menginvestasikan seluruh kekuatannya untuk melawan aturan yang menindas. Dia menunggu hari ketika seorang anak akan mencapai kedewasaan. Dia menunggu saat ketika anak itu akan membentuk kembali aturan dunia.